Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Pandu Wibawa. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan membahas contoh soal dan pembahasan SKB perangkat komputer, melanjutkan slide saya yang sebelumnya. Nah, ke depan kita akan membahas 25 soal, beserta jawaban dan pembahasannya. Baik, langsung saja kita mulai ke nomor 1. Pada lapisan layer OSI terdapat beberapa service dan protokol yang berbeda di layer ini, misalnya HTTP, FTP, SMTP, dan lain-lain. Lapisan apakah yang dimaksud? A. Network layer, B. Transport layer, C. Session layer, D. Presentation layer, atau E. Application layer. Jawabannya adalah E. Application layer. Nah, application layer adalah merupakan layer di mana terjadi interaksi antarmuka end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan. Melakukan pengaturan bagaimana aplikasi bekerja menggunakan resource jaringan, untuk kemudian memberikan pesan ketika terjadi kesalahan. Beberapa service dan protokol yang berada di layer ini adalah misalnya HTTP, FTP, SMTP, dan lain-lain. Kita lanjut ke nomor 2. Nilai desimal dari bilangan biner 1100101010 adalah A. 200, B. 201, C. 202, D. 203, E. 204. Jawabannya adalah C. 202. Nah, berikut ini adalah pembahasannya. Jadi, ini kita urutkan dari belakang 01010011. Kita urutkan dari belakang seperti ini. Kemudian, ini jumlahnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Jadi, kita kalikan dari sini, kita kalikan 2 pangkat 0 sampai dengan jumlahnya ini, misalnya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti yang di bawah ini. Nah, setelah ini dikalikan, kemudian dijumlahkan, sehingga mendapatkan hasil jumlahnya adalah 202. Baik, kita lanjutkan ke nomor 3. Nilai biner dari bilangan desimal 192 adalah A. 11000000, B. 11010000, C. 11100001, D. 10001001, atau E. 11111000. Jawabannya adalah A. 11000000. Nah, jadi ini 192-nya ini terus dibagi 2. Jika habis dibagi 2, maka dituliskan 0. Misalkan ini 192 dibagi 2 hasilnya 96, maka ditulis 0 dan sisa hasil baginya ini dibagi 2 lagi. Jika menghasilkan 0, maka hasilnya dibagi 2 lagi seperti ini. 48 bagi 2 24, 24 dibagi 2 12, kita tulis 0. 12 bagi 2 6, sisanya bagi 0, jadi kita tulis 0. 6 dibagi 2 sama 3, kita tulis 0. Nah, ini 3 dibagi 2 dapat 1 dan sisa 1. Nah, kita urutkan dari bawah menuju ke atas sehingga dihasilkan 11000000. Jadi jawabannya adalah A. Baik, kita lanjutkan ke nomor 4. Jenis jaringan komputer yang jangkauannya secara global dan mendunia adalah A. LAN,
B. MAN, C. WAN, D. Internet, E. Peer-to-peer. Jawabannya adalah D. Internet. Internet merupakan jaringan komputer yang global atau mendunia. Karena internet merupakan jaringan-jaringan komputer yang terhubung secara mendunia sehingga komunikasi dan transfer data atau file menjadi lebih mudah. Kita lanjut ke nomor 5. Peralatan yang digunakan untuk membuat jaringan komputer adalah kecuali A. Tang krimping, B. LAN tester, C. Kabel UTP, D. RJ45, E. Winbox. Jawabannya adalah E. Winbox. Nah, Winbox itu adalah utility yang digunakan untuk konektivitas dan konfigurasi mikrotik menggunakan MAC address atau protokol IP. Jadi, itu bukan peralatan yang digunakan untuk membuat jaringan. Baik, kita lanjut ke nomor 6. Mouse dan keyboard adalah hardware komputer yang termasuk jenis hardware A. Hardware input, B. Hardware output, C. Process device, D. Movingware, atau E. Stayware. Jawabannya adalah A. Hardware input. Hardware input ini merupakan perangkat yang dapat digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Data yang telah masuk itu diolah dalam suatu proses. Ada banyak jenis perangkat yang gunanya untuk mengontrol dan menginput data ke dalam komputer. Contohnya mouse, keyboard, disk drive, scanner, dan joystick. Kita lanjut ke nomor 7. Generasi prosesor AMD yang belum mendukung semua motherboard adalah A. AMD K5, B. AMD K6, C. AMD Duron, D. AMD Athlon, E. AMD Bulldozer. Jawabannya adalah A. AMD K5. AMD K5 awalnya dibuat supaya dapat bekerja pada semua motherboard yang mendukung Intel. Jadi motherboard yang mendukung Intel akan mendukung pula AMD K5. Pada waktu itu tidak semua motherboard dapat langsung mengenali AMD dan harus dilakukan upgrade BIOS untuk bisa mengenali AMD. Kita lanjut ke nomor 8. Berikut yang bukan termasuk sistem operasi adalah A. Windows, B. Linux, C. Android, D. DOS, E. Microsoft Office. Jawabannya adalah E. Microsoft Office adalah perangkat lunak paket aplikasi perkantoran buatan Microsoft dan dirancang untuk dijalankan di bawah sistem operasi Microsoft Windows dan macOS. Beberapa aplikasi dalam Microsoft Office yang terkenal adalah Microsoft Excel, Word, dan PowerPoint. Kita lanjut ke nomor 9. Software yang dibuat untuk melakukan instruksi-instruksi terkait merusak sistem komputer atau penyadapan informasi pengguna disebut A. Antivirus, B. Application software, C. Malicious software, D. Spyware, E. Malware. Jawabannya adalah C. Malicious software. Malicious software adalah software yang dibuat untuk melakukan instruksi-instruksi terkait merusak sistem komputer atau penyadapan informasi pengguna. Misalnya akun pribadi dan rekening bank. Baik, kita lanjutkan ke nomor 10. Jenis software yang didistribusikan secara berbayar untuk mendapatkan paket instalasi dan menggunakan lisensi spesifik terhadap masing-masing komputer atau akun pengguna adalah A. Shareware, B. Trialware, C. Commercial software, D. Firmware, atau E.
freeware? Jawabannya adalah C. Commercial software. Commercial software adalah jenis software yang didistribusikan secara berbayar untuk mendapatkan paket instalasi dan menggunakan lisensi spesifik terhadap masing-masing komputer atau akun pengguna. Commercial software mempunyai dukungan lembaga hukum terkait kebijakan distribusi software secara ilegal oleh pengguna. Nah, contohnya ini adalah Microsoft Office, CorelDRAW, dan MATLAB. Kita lanjutkan ke nomor 11. Hal yang perlu diperhatikan untuk mengganti layar LED laptop yang rusak dengan yang baru adalah A. Merek LED, B. Merek LED dan letak pin konektor, C. Letak pin konektor dan ukuran konektor, D. Ukuran LED dan jumlah pin konektor, atau E. Ukuran konektor. Jawabannya adalah D. Ukuran LED dan jumlah pin konektor. Kita lanjutkan ke nomor 12. Ketika laptop dinyalakan belum lama dan kinerja laptop ringan, laptop terasa sangat panas dan kipas prosesor berputar kencang. Langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah A. Mengganti RAM, B. Membersihkan kipas prosesor dan memberikan pasta prosesor, C. Membersihkan RAM dan menginstal ulang Windows, D. Menginstal ulang Windows, atau E. Menambah RAM. Jawabannya adalah B. Membersihkan kipas prosesor dan memberikan pasta prosesor. Laptop yang panas dapat terjadi karena kipas prosesor yang kotor sehingga menyebabkan kipas berputar kencang sehingga proses pendinginan prosesor terhambat. Langkah yang perlu dilakukan adalah dengan membersihkan kipas dan menambahkan pasta prosesor. Kita lanjut ke nomor 13. Berikut merupakan manfaat dari sistem informasi geografis atau SIG adalah kecuali A. Manajemen tata guna lahan, B. Inventarisasi sumber daya alam, C. Pengawasan daerah bencana alam, D. Bidang perencanaan kota dan wilayah, atau E. Pengawasan ancaman politik global. Jawabannya adalah E. Pengawasan ancaman politik global. Nah, adapun manfaat dari sistem informasi geografis adalah sebagai berikut. Yang pertama itu manajemen tata guna lahan, yang kedua inventarisasi sumber daya alam, yang ketiga pengawasan daerah bencana alam, dan yang keempat adalah bidang perencanaan kota dan wilayah. Kita lanjut ke nomor 14. Merupakan perwujudan nyata suatu daerah yang ada di permukaan bumi. Secara umum dipresentasikan dalam bentuk peta. Merupakan pengertian dari A. Data spasial, B. Data non-spasial, C. Analisis proximity, D. Analisis overlay, E. Visualisasi. Jawabannya adalah A. Data spasial. Nah, di mana data spasial merupakan perwujudan nyata suatu daerah yang ada di permukaan bumi. Secara umum dipresentasikan dalam bentuk peta, gambar berformat digital, dan disimpan dalam bentuk koordinat X, Y, atau vektor, atau dalam bentuk image atau raster yang mempunyai nilai tertentu. Kita lanjut ke nomor 15. Informasi posisi poin, garis, dan poligon adalah tipe model data geografis A. Raster, B. Pixel, C. Koordinat, D. Poligon, atau E. Vektor. Jawabannya adalah E. Vektor. Secara fundamental, cara kerja SIG berdasarkan pada dua tipe model data geografis, yaitu model data vektor dan model data raster.
Dalam model data vektor, informasi posisi poin, garis, dan poligon disimpan dalam bentuk koordinat X dan Y. Bentuk garis seperti jalan dan sungai dideskripsikan sebagai kumpulan dari koordinat-koordinat poin. Baik, kita lanjutkan ke nomor 16. Dalam database, query untuk menampilkan semua field pada tabel siswa adalah A. Select all from siswa, B. Select bintang from siswa, C. Select siswa, D. Select tabel siswa, atau E. Select table siswa. Jawabannya adalah B. Select bintang from siswa. Jadi select bintang itu adalah menampilkan semua. Format tabel name adalah asal tabelnya. From tabel name adalah asal tabelnya. Baik, kita lanjutkan ke nomor 17. Berikut contoh penamaan database yang tepat adalah A. Database siswa, B. Database siswa dengan huruf kapital, C. Database underscore siswa, D. Database siswa dengan siswanya huruf kapital, atau E. Database siswa dengan database-nya huruf kapital. Jawabannya adalah C. Database underscore siswa. Nah, aturan penamaan database yaitu yang pertama, gunakan huruf kecil dan jangan pernah pakai spasi. Yang kedua, gunakan kata benda atau nama proyek dengan ditambahkan DB di belakangnya. Contohnya kampus DB. Yang ketiga, jika database terdiri dari dua suku kata, gunakan garis bawah. Nah, ini contohnya transaksi underscore detail. Yang keempat, jangan gunakan kata tercadang seperti select, create, insert, dan sebagainya. Kita lanjut ke nomor 18. Perhatikan tabel di bawah ini. Query yang tepat untuk menampilkan nama parodi dengan jurusan matematika adalah A. Select nama parodi from where jurusan sama dengan tanda petik matematika tanda petik titik koma. B. Select bintang from parodi where jurusan sama dengan tanda petik matematika tanda petik titik koma. C. Select nama parodi from parodi where jurusan titik 2 tanda petik matematika tanda petik titik koma. D. Select nama parodi where jurusan sama dengan tanda petik matematika tanda petik titik koma. Atau E. Select nama parodi from parodi where jurusan titik 2 sama dengan tanda petik matematika tanda petik titik koma. Jawabannya adalah A. Select nama parodi from parodi where jurusan sama dengan tanda petik matematika tanda petik titik koma. Nah, berikut penjelasannya. Select field name itu adalah kolom yang ingin ditampilkan. From tabel name itu adalah nama tabel asal. Where field name condition atau kriteria atau kondisi dari kolom filter. Jadi kondisinya seperti apa? Kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 19. Query untuk menginputkan data ke tabel barang dengan nama field nama, harga, dan satuan adalah A. Insert into barang value, kurung buka, tanda petik 1, nama, sama dengan pulpen, tanda petik 1, tanda petik 1, harga, sama dengan 5.000, tanda petik 1, tanda petik 1, satuan, sama dengan dus, tanda petik 1, kurung tutup, titik koma. B. Insert into barang value, kurung buka, tanda petik 1, nama, titik 2 sama dengan pulpen, tanda petik 1, tanda petik 1, harga, titik 2 sama dengan 5.000, tanda petik 1, tanda petik 1, satuan, titik 2 sama dengan dus, tanda petik 1, kurung tutup, titik koma. C. Insert into barang value,
kurung buka, nama sama dengan pulpen, koma, harga sama dengan 5.000, koma, satuan sama dengan dus, kurung tutup, titik koma. D. Insert into barang, value, kurung buka, tanda petik 1, pulpen, tanda petik 1, koma, tanda petik 1 5.000, tanda petik 1, koma, tanda petik 1 dus, tanda petik 1, kurung tutup, titik koma. Atau E. Insert into barang, value, kurung buka, tanda petik 1, pulpen, tanda petik 1, titik, tanda petik 1, 5.000, tanda petik 1, titik, tanda petik 1, dus, tanda petik 1, kurung tutup, titik koma. Jawabannya adalah D. Insert into barang, value, kurung buka, tanda petik 1, pulpen, tanda petik 1, koma, tanda petik 1, 5.000, tanda petik 1, koma, tanda petik 1, dus, tanda petik 1, kurung tutup, titik koma. Nah, jadi insert into tabel name, value, nah data 1, data 2, dan data 3. Cukup langsung menuliskan data yang akan dimasukkan, itu urutan data otomatis akan masuk sesuai urutan field dari tabel dan dipisahkan dengan tanda koma. Kita lanjut ke nomor 20. Query untuk menampilkan data nama dan usia dari tabel siswa adalah A. Select bintang from siswa, titik koma. B. Select nama dan N. Usia from siswa, titik koma. C. Select nama, usia from siswa, titik koma. D. Select nama, usia from siswa, titik koma. Atau E. Select nama and usia from siswa, titik koma. Jawabannya adalah C. Select nama, usia from siswa, titik koma. Nah, jadi di sini select kolom 1, kolom 2 from tabel name. Nah, ini dipisahkan dengan tanda koma untuk kolom 1 dan kolom 2-nya. Kita lanjut ke nomor 21. Perhatikan coding di bawah ini. If jumlah lebih besar 5 dan diskon titik 2 sama dengan 100, else if jumlah sama dengan 5 dan diskon titik 2 sama dengan 50, else diskon titik 2 sama dengan 0, titik koma. Jika jumlah diinputkan angka 3, maka diskon adalah A. 100, B. 75, C. 50, D. 0, E. 175. Jawabannya adalah D. 0. Nah, di sini if jumlah lebih besar 5, maka jika jumlah lebih besar dari 5 dan diskon 2 sama dengan 100, maka diskon bernilai 100. Else, if jumlah sama dengan 5 dan diskon titik 2 sama dengan 50. Dan jika jumlah bernilai 5, maka diskon bernilai 50. Else diskon titik 2 sama dengan 0. Dan jika selain itu, maka diskon bernilai 0. Baik, selanjutnya ke nomor 22. Tipe data untuk melakukan perhitungan matematis adalah A. Integer, B. String, C. Text, D. Date, E. Blob. Jawabannya adalah A. Integer. Nah, integer itu adalah untuk angka bulat, sedangkan string itu untuk kata, text itu untuk kalimat, date itu untuk tanggal, dan blob itu untuk file seperti JPEG, doc, dan PDF, dan yang lainnya. Baik, kita lanjut. Nomor 23. Dalam HTML, kode program untuk membuat tulisan ganti baris adalah A. B, B. I, C. NBSP, D. BR, E. XL. Jawabannya adalah D. BR. Nah, di mana B itu adalah untuk bold, I itu untuk italic, NBSP itu untuk spasi, BR itu untuk ganti baris, dan XL itu adalah untuk pengecoh, bukan kode apapun ya. Jadi cuma untuk mengecoh saja.
Baik, kita lanjut ke nomor 24. Untuk membuat kata belajar coding pada edit.text menjadi belajar coding, huruf kapital adalah A. Edit.text titik 2 sama dengan lowercase kurung buka tanda petik 1 belajar coding tanda petik 1 kurung tutup titik koma. B. Edit.text titik 2 sama dengan lowercase kurung buka belajar coding kurung tutup titik koma. C. Edit.text titik 2 sama dengan uppercase kurung buka belajar coding kurung tutup titik koma. D. Edit.text titik 2 sama dengan uppercase kurung buka belajar coding kurung tutup. E. Edit.text titik 2 sama dengan uppercase kurung buka titik koma kurung buka tanda petik 1 belajar coding tanda petik 1 kurung tutup titik koma. Jawabannya adalah E. Edit.text titik 2 sama dengan uppercase kurung buka tanda petik 1 belajar coding tanda petik 1 kurung tutup titik koma. Nah, jadi ini uppercase itu adalah perintah untuk mengubah kata menjadi kapital. Nah, untuk kata yang akan diubah di dalam kurung dengan tanda petik itu sebagai indikator teks. Baik, kita lanjut ke nomor 25. Jika diinginkan pengambilan dua huruf dari kiri untuk kata jadi PNS, maka sintaks yang tepat adalah A. Write str kurung buka tanda petik 1 jadi PNS tanda petik 1, 2 kurung tutup titik koma. B. Write str kurung buka 2, tanda petik 1 jadi PNS kurung tutup tanda petik 1 kurung tutup titik koma. C. Left str kurung buka tanda petik 1 jadi PNS tanda petik 1, 2 kurung tutup titik koma. D. Left str kurung buka 2, tanda petik 1 jadi PNS tanda petik 1 kurung tutup titik koma. Atau E. Left str kurung buka tanda petik 1 jadi PNS tanda petik 1, tanda petik 1, 2 tanda petik 1 kurung tutup titik koma. Jawabannya adalah C. Left str kurung buka tanda petik 1 jadi PNS tanda petik 1, 2 kurung tutup titik koma. Nah, jadi di sini dapat objek itu dapat diisi string objek atau string jika string menggunakan tanda petik 1. Baik, demikian untuk pertemuan kita kali ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Baik, sebelumnya silahkan subscribe, jangan lupa subscribe channel saya dan bunyikan loncengnya untuk mensupport channel ini agar tetap eksis ke depannya. Baik, terima kasih.